Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Sutrisno AKS. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial install Windows 7 tanpa menghapus data yang ada di D atau di E dan seterusnya. Kita masukkan media bootable-nya. Ini kebetulan netbook merek Toshiba NB510, dia tidak ada CD, maka kita install melalui flash disk. Kalau mau pakai CD berarti harus pakai CD eksternal. Oke, kita setting dulu BIOS-nya. Kita hidupkan, kita tekan tombol F2, masuk ke setup BIOS. Nah, di sini ada main security power management advanced boot. Kita harus geser ke kanan. Oh, keyboardnya kanan rusak. Ini berarti geser ke kiri. Nah, ini ada boot pertama ini USB, boot kedua HDD, boot ketiga LAN. Nah, kebetulan di sini sudah USB, maka kita biarkan saja. Biasanya dia di sini HDD atau SSD. Nah, untuk merubahnya kita F6 atau F5 ya. Nah, seumpamanya seperti ini. Awalnya seperti ini. USB-nya nomor 2, maka harus kita jadikan nomor 1. Caranya bagaimana? Kita pencet tombol F6 atau F5. Bisa dicoba, bisa F6. Kalau F6 turun berarti F5. Nah, bisa dicoba-coba seperti itu. Sampai benar-benar posisi boot pertama itu USB. Jika sudah selesai, untuk menyimpan kita tekan tombol F10. F10 nya error. F10 nanti save, atau kita pilih ke exit, lalu exit save change, kita tekan yes, enter, maka dia akan restart lalu booting via USB. Kita tunggu saja prosesnya. Iya, untuk bahasa biarkan English, time and currency kita pindah ke Indonesia. Kita klik lalu tekan tombol I. Waduh, keyboardnya error ini. I nanti dia akan lari ke sini, Isenlan. Kita pilih yang Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Untuk keyboardnya biarkan tetap US, United States, lalu tekan next. Setelah itu kita klik install now. Tunggu sebentar. Untuk kecepatan bisa menyesuaikan spek perangkatnya ya. Ini ada dua pilihan, x86 atau x64. X86 ini maksudnya 32 bit, yang x64 ini maksudnya 64 bit. Kita pilih yang x86 saja. Kalau emang prosesor support di x64, kita pilih yang x64. Untuk saat ini saya pilih x86, lalu klik next. Setelah itu kita centang I accept the license term, lalu kita klik next lagi. Nah, di sini kita pilih custom advance.
klik. Nah, di sini ada 3 partisi ya. Partisi 1 sistem reserved, partisi 2 ini partisi sistemnya yang buat install Windows-nya, dan partisi 3 ini data. Kita harus hapus partisi 1 dan partisi 2. Untuk datanya ini kita biarkan saja, jangan diotak-atik, karena nanti kalau sampai kita salah klik di sini terus kita delete, itu akan menghapus data. Untuk selanjutnya kita klik drive option. Ini jangan sampai di sini lalu delete atau format ya, jangan. Ini harus kita pindah dulu ke partisi 1 boleh, partisi 2 boleh. Nah, ini kita delete dulu, hapus, delete, oke. Lalu pindah ke partisi 1 yang di tengah tadi, kita delete lagi, oke. Ya, dia akan menjadi satu. Partisi 1, partisi 2 tadi menjadi satu. Nah, tinggal satu ini data ini jangan sampai diotak-atik. Biarkan saja. Nanti kalau kita klik delete atau format, maka akan hilang semua data. Oke, kita klik yang atas, yang unallocated space, lalu kita klik new. Partisinya biarkan segitu. Kalau mau kita ganti boleh, cuman ini untuk 799 ini 80 GB ini sudah cukup. Kita apply. Partisi C jangan dikasih kecil ya, karena kalau kecil nanti kita tambah aplikasi penuh malah mengurangi kinerja. Oke, kita lanjut oke. Kalau emang kapasitas harddisknya 500 GB, paling tidak C itu kita kasih 100 biar agak longgar, atau lebih besar lebih bagus. Nah, dia udah terbentuk partisi 1, partisi 2. Partisi 1 ini sistem reserved, biarkan. Nah, partisi 2 ini untuk kita install Windows-nya, posisi Windows-nya nanti dia menjadi drive C yang data. Partisi 3 ini menjadi drive D. Ini jangan sampai kita pindah ke sini, karena nanti kalau kita pindah ke sini lalu kita klik next, maka Windows installannya nanti akan berada di D. Itu akan jadi kacau lagi. Jadi pastikan yang diklik ini partisi 2 yang tengah ya. Partisi 2 diklik, lalu kita klik next. Seumpama partisi 1 yang sistem reserved tidak muncul, dia hanya ada yang partisi 2 ini jadi partisi 1, lalu partisi 3 menjadi partisi 2, sistem reserve-nya ini tidak ada, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting tombol yang diaktifkan ini, partisi yang aktif ini harus tetap partisi yang jangan yang data. Nah, ini partisi 2 atau partisi 1 kalau dia tidak ada sistem reserve, harus diaktifkan yang sini. Lalu kita klik next, kita tunggu proses sekitar 10 atau ya tergantung spek perangkat sih sebenarnya. Ada yang 5 menit beres, ada yang 10, 20, sekitar segitu. Semakin tinggi spek perangkatnya akan semakin cepat proses instalasi, apalagi instalasinya dia tidak di hard drive tapi di solid state drive SSD, itu maka proses yang dibutuhkan akan sangat cepat. Kita tunggu sampai restart. Oke, untuk mengurangi durasi ini saya skip aja ya. Kalau kita tunggu dari 0 sampai 100 biasanya agak lama, ini saya skip aja. Sudah 18%, 19%, 20, 21, oke, saya skip lagi. Sudah 74. Ini karena prosesnya Intel Atom, RAM-nya 2 GB, maka prosesnya lumayan agak lambat. Oke, saya skip lagi.
Sudah 95, 96, 97. %, expand window filenya checklist, akan pindah ke installing fitur, installing update, lalu complete installation, kemudian restart. Oke, kita tekan enter boleh, atau biarkan 10 detik itu tadi boleh. Untuk lebih cepat kita tekan enter saja. Nah, ini proses instalasi mengalami restart ya. Untuk tahap selanjutnya kita harus merubah booting USB tadi kembali ke hard disk. Kalau tidak dirubah maka akan seperti ini, akan masuk lagi ke window is loading file. Dia booting lagi melalui USB tadi. Jadi sama seperti proses install awal. Kalau kita tidak teliti, nanti nggak akan selesai, muter, ngulang terus, ngulang dari awal seperti pertama tadi. Oleh karena itu, waktu restart pertama, booting sistemnya tadi harus kita pindah ke HDD atau SSD. Nah, jika udah terlanjur seperti ini, kita tekan tombol escape saja. Escape untuk keluar, atau silang escape. Nah, do you want cancel? Yes. Nanti dia akan restart dengan sendirinya. Setelah restart, kita tekan tombol F2 pada keyboard untuk masuk ke setup BIOS. F2. Belum berhasil, terlambat tadi. Biarkan loading dulu, atau tekan CTRL ALT del, maka dia akan restart. Kebetulan netbook ini keyboardnya agak bermasalah, jadi ada beberapa tombol yang tidak berfungsi. Seperti tombol escape tadi aja tidak berfungsi. Ini kita escape lagi, kita silang, cancel, yes, booting, lalu kita tekan tombol F2. Oke, keyboardnya sepertinya bermasalah. Saya ambil keyboard USB dulu. Escape, yes. Biarkan restart lagi, kita tekan tombol F2. Nah, di sini ada booting USB, kita pindah menjadi HDD atau SSD dengan cara kita tekan tombol F5 atau F6. Jika sudah selesai, kita tekan F10 untuk menyimpan. Exit saving change, yes, enter. Maka proses instalasi akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tidak mengulang
dari awal lagi. Kita tunggu saja sampai perintah selanjutnya. Dalam proses instalasi kita tidak bisa memburu, istilahnya ayo cepetan selesai, nggak bisa, karena semua proses perangkat yang menjalankan, kecuali ada tombol perintah yang harus kita eksekusi. Nah, itu kalau tidak kita eksekusi maka tidak akan jalan. Tapi untuk tahap seperti ini kita hanya bisa menunggu. Indikatornya di mana nih? Indikatornya di sini. Ini warna hijau ini harus jalan. Karena di sini tidak ada persentase sampai berapa. Warna hijau ini harus jalan. Oh iya, untuk masuk ke BIOS ada yang menggunakan F2, ada F1, ada Del. Itu tergantung dari tipe BIOSnya masing-masing. Pada tahap ini kita hanya bisa menunggu. Kita tidak bisa memaksakan untuk segera selesai. Akan mengalami restart sendiri, biarkan saja.
Kita beri nama sesuai perangkatnya boleh, atau nama pemilik boleh. Ini bebas, tidak ada hukum pasti yang harus dinamain A, B, tidak, ini terserah pemilik. Lalu kita enter atau klik next. Nah, di sini ada penulisan password. Kalau mau dikasih password harus diisi. Tapi kalau tidak, langsung aja lanjutkan tahap selanjutnya, klik next. Ini kita pilih ASMI letter saja. Time zone-nya kita pilih yang +7, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Untuk tanggalnya bisa tanggal yang terupdate ya, disesuaikan tanggal saat kita install. Lalu kita klik next lagi. Restart ketiga. Di restart ketiga ini tahap penginstalan Windows 7 sudah selesai. Tinggal install aplikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Welcome, selamat datang Windows 7 Ultimate. Iya, dari tahap sini sudah selesai instalasi Windows. Coba kita cek data D-nya. Kita klik Windows Explorer. Kita cek my komputernya. Ini CD-ROM ini, flash disknya boleh dicabut. Nah, ini data D. Data D tetap aman. Partisinya ada C, ada D. D tetap aman. Oke, jadi data di D
tidak hilang. Yang penting kita hati-hati dalam proses pemilihan partisi dalam tahap partisi tadi. Oke, demikian tutorial dari saya. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komen. Insyaallah nanti akan saya bantu jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.